Hai guys, pada suatu hari Squidward di rumahnya sedang mencoba menghiasi patung yang tak lama dari hal tersebut tiba-tiba sebuah kotoran jatuh dari atas dan ketika dilihat itu merupakan seekor tiram yang bergaya seperti burung. Namun sial ketika baru saja memandang Squid langsung dijatuhkan kotoran lagi yang jatuh tepat di wajahnya. Serta dengan hal yang dimaksud, ia pun mengambil sapu yang akan digunakan untuk menghalau. Akan tetapi, apa boleh buat, makhluk itu malah hinggap pada patung yang sontak Squid yang emosi dengan cepat memukul hingga menjadikan patung dirinya hancur. Ya, walaupun dengan kejadian itu, sang tiram hanya pergi begitu saja. Setelah ditelusuri, rupanya makhluk tersebut mengarah kepada Patrick yang bertujuan untuk mengantarkan surat. Selanjutnya, surat yang sudah dibacakan oleh Patrick, kemudian ia berlanjut membalas menggunakan tiram yang lain. Patrick yang ingin langsung menerbangkan, malah lagi-lagi masuk ke rumah Squidward membuat kekacauan. Hingga dari situ dirinya melanjutkan perjalanan ke rumah SpongeBob. Setelah sampai ke rumah SpongeBob, ia pun langsung membuka surat yang berisikan gambar dirinya bersama Patrick. Akan tetapi di detik itu juga terdengar suara ada yang datang yang ketika dicek itu merupakan Squidward yang ingin marah bahwasannya tiram yang ia miliki telah membuat kekacauan. Hingga ketika Squidward sedang asik berbicara kepada SpongeBob, tiba-tiba seekor tiram datang membawa surat yang ketika dibaca mengejutkan Patrick sudah berada di belakang. Yang sontak membuat Squidward terkejut serta melanjutkan untuk pergi. Di sisi lain, di saat Squid sedang mandi di rumahnya, terdengar suara dari luar ada yang datang. Yang kemudian yang sangat bikin sial ketika Squidward ingin membuka pintu, malah yang masuk beberapa ekor tiram yang tiba-tiba menembak Squidward dari dalam. Sampai-sampai ia terdorong keluar dengan keadaan tanpa handuk. Selanjutnya, Squidward yang berusaha ingin masuk, malah pintu terkunci, dan yang ada suara tertawa tiram yang berada di dalam. Tak hanya hal tersebut, tiram milik Patrick juga berbunyi, yang sepertinya dikarenakan melihat wujud Squidward tanpa busana. Setelah hal buruk berakhir, di sini terpantau SpongeBob ingin mengirimkan sesuatu kepada Patrick melalui perantara beberapa tiram. Namun di saat ingin mengirim, terlihat di bawah Squid ingin melakukan sesuatu yang dimana dirinya akan meniupkan peluit untuk mengelabui sang makhluk. Dan benar saja setelah peluit berbunyi, paket yang dibawa terjatuh dan sang tiram mendatangi sumber suara. Tak berapa lama kemudian, rupanya cara Squidward berhasil, di mana ia telah menangkap beberapa makhluk yang dianggap sial, yang ia langsung Squid bawa menjauh menggunakan truk. Selanjutnya, setelah tiram dibawa pergi, Squid malah mengambil bingkisan yang tadi, serta ia berlanjut melahapnya tanpa rasa bersalah. Tetapi di saat itu juga mengejutkan ada sebuah benda besar menggelinding, yang mengenai Squidward hingga kemudian berakhir di rumah Patrick. Patrick yang sempat senang memandang benda yang dimaksud, langsung ia memberitahu SpongeBob serta kemudian Patrick dengan sigap membuka penutup kaleng menggunakan gigi. Setelah penutup berhasil dilepas, ternyata isinya merupakan sekumpulan tiram yang sudah siap ingin menghajar Squidward. Hingga benar saja tiram yang mendekati Squid dengan cepat menyembur suatu cairan ke wajahnya hingga membuat Squid berteriak. Di sini sang Squidward yang berhasil pulang dengan wajah hasil serangan, ia pun memutuskan untuk tidur di kasur sambil mendengarkan musik. Namun apa boleh buat, di saat yang sama ia kembali mengalami hal sial, di mana rumah Squid bergetar sangat keras sampai-sampai Squid terbangun dan mencoba melihat keluar. Setelah melihat situasi, rupanya getaran tersebut berasal dari Patrick yang terbang dikarenakan diangkat oleh sekelompok para tiram. Di sini Squidward yang sudah muak dengan tingkah laku mereka, ia pun langsung mengambil gunting serta memotong bagian tali hingga Patrick yang melayang terjatuh.
Kemudian bukannya berhasil, malah sang bintang laut kembali terbang, yang kemudian beberapa makhluk yang dimaksud menembakkan sesuatu ke arah Squidward, hingga berlanjut terbang ke arah kediaman SpongeBob. Mereka berdua yang sedang asik berbicara, tiba-tiba terdengar suara Squidward yang ketika dilihat dirinya sedang dikejar oleh beberapa ekor tiram. Di sini sang Patrick yang sempat senang dengan hal itu, tapi tidak dengan SpongeBob yang dimana dirinya mempunyai ide agar para peliharaan mereka tidak mengganggu orang lain. Kemudian tak berapa lama dari pembicaraan tersebut, SpongeBob dan Patrick langsung melakukan pendidikan kepada seluruh tiram, yang dimana mereka berdua yang menjadi gurunya. Di sini SpongeBob pertama-tama menggambar squid dan Patrick mencoba menyamar seperti yang ada di papan tulis. Namun dengan penyamaran yang dimaksud, para tiram malah menyerang Patrick habis-habisan. Berlanjut cara kedua dilakukan, yang mana SpongeBob mencoba menyusun satu persatu makanan yang mengarah ke Patrick, serta melanjutkan meniup peluit. Tapi apa boleh buat, kejadian serupa lagi-lagi kembali lagi terjadi. Selanjutnya cara terakhir yang mereka lakukan yaitu di sini Patrick diperlihatkan, serta ketika ingin menyerang tiba-tiba mereka semua terhenti. Karena mendengar peluit panggilan yang disertakan SpongeBob menyamar menjadi indukan para tiram. Kemudian misi yang berhasil dilakukan oleh SpongeBob, akhirnya mereka semua berhasil melalui tahap pendidikan, yang berlanjut satu persatu mendapatkan kertas tanda kelulusan juga tidak ketinggalan dengan sang bintang laut. Di sisi lain di rumah Squidward terpantau ada yang mengantarkan surat, yang ketika ia mencoba melihat, malah dengan sigap para tiram kembali masuk ke rumahnya, yang berlanjut masuk langsung mengunci Squidward dari dalam. Squid yang berusaha mengintip dari lubang kunci, terlihat para tiram sedang berjoget, yang kemudian dengan situasi itu ia tak ambil pusing karena makhluk yang dimaksud sudah tak menyerang dirinya. Tapi apa boleh buat, di waktu yang sama mengejutkan beberapa tiram langsung menggigit baju Squidward sampai-sampai tubuhnya kembali tak berbaju. Yang kemudian sialnya tiba-tiba ada sekumpulan orang yang lewat, dengan tanpa rasa bersalah mereka semua mengambil foto dirinya. Sontak Squid yang memandang hal tersebut, ia pun berteriak takut dan melanjutkan kabur ke samping rumah, sambil menyusun rencana mengatasi para tiram. Selanjutnya setelah ia mengalami situasi buruk, terlihat ada sebuah paket besar telah datang ke rumah Squidward, yang setelah selesai tanda terima ia pun melanjutkan untuk membuka. Namun kalian bisa lihat sendiri, paket yang dibuka rupanya merupakan seekor tiram yang ukurannya begitu besar, yang sontak Squid tak mau berlama-lama langsung memerintahkan masuk ke dalam untuk mengusir makhluk yang dimaksud. Benar saja, ketika telah masuk, seluruh yang ada di dalam diusir secara brutal keluar sampai-sampai terbang ke atas. Di sini ia yang senang dengan hal itu, malah SpongeBob dan Patrick muncul sambil memberitahu apa yang terjadi. Hingga ketika dilihat ternyata tiram yang besar merupakan indukan para tiram kecil, yang dimana mereka semua sangat bergembira telah bertemu. Tapi tidak dengan Squidward, ia yang emosi melihat tiram yang telah dibeli, berlanjut dirinya melemparkan batu, yang sontak dengan kejadian yang dialami indukan tiram pun sangat emosi dan bergegas mengejar mereka bertiga. Mereka semua yang berlanjut masuk ke rumah Squidward dan menutup rapat pintu, malah tiram besar itu hanya berkeliling di sekitar. SpongeBob, Patrick, dan Squidward yang memberanikan diri melihat keluar, mengejutkan para tiram di sekitar rumah mereka telah menjadi banyak berkat indukan tiram yang berada di atas. Kemudian mereka semua yang berusaha menenangkan diri, malah rumah Squidward bergetar, yang ketika mencoba memandang ternyata rumah yang ditempati telah diangkat oleh sang indukan. Pengangkatan terus dilakukan hingga menjadi sangat tinggi, membuat rumah milik Squidward berakhir terbang ke atas. Di sini SpongeBob yang memiliki ide untuk menyelamatkan diri, langsung ia terjun ke bawah yang berlanjut mengembangkan tubuhnya menjadi parasut.
hingga mendarat dengan selamat. Namun tidak pada temannya Squidward, di mana ia telah dibawa menjauh terbang mengarah ke gunung berapi, dan Squidward hanya bisa pasrah sambil mengibarkan bendera putih. Setelah sampai pada tujuan, para tiram langsung menjatuhkan, dan yang terjadi gunung berapi meletus dengan keras dan film pun berakhir. Hai guys, pada suatu hari Patrick sedang menuju ke Krusty Krab dan menuju pada meja kasir untuk memesan menu Krabby Patty. Akan tetapi ketika ia berusaha berpikir, terlihat di punggung Patrick ada sesuatu yang keluar yang mirip seperti seekor ulat. Kemudian tak hanya itu, makhluk aneh tersebut langsung menuju ke dapur, serta yang bikin sial ia berlanjut masuk ke panggangan hingga menjadikan tubuhnya terbakar. Juga yang mengejutkan lagi, makhluk yang dimaksud merupakan plankton yang menyamar untuk mencuri resep Krabby Patty. Setelah berhasil membuka kostum penyamaran, plankton secara tidak sengaja langsung memandang Patty yang berlanjut mengangkutnya keluar. Namun hal sial kembali lagi terjadi, yang mana ketika ingin keluar dapur, SpongeBob menarik benda rampasan yang berlanjut ia bungkus dan bersiap untuk dikirimkan kepada pelanggan yang telah memesan. Kemudian SpongeBob yang tak mau berlama-lama dengan cepat pergi keluar, serta menaiki sebuah pesawat yang ia kemudikan sendiri. Di dalam perjalanan itu, SpongeBob tak hanya menaiki pesawat, tapi juga berkendara menggunakan kuda laut, balon udara, dan ski. Dan setelah beberapa menit kemudian, SpongeBob pun turun dengan sebuah roket yang mendarat di samping rumah Squidward. Namun yang bikin sial, ketika berusaha mengetuk pintu, SpongeBob bersama bingkisan makanan terbawa angin hingga membuatnya terbang ke sana kemari. Setelah beberapa lama di udara, akhirnya SpongeBob pun mendarat di sebuah pulau bersama dengan Krabby Patty berisikan plankton. SpongeBob yang baru sadar bahwa ia mendarat di pulau terpencil menjadikan SpongeBob bersedih karena telah meninggalkan jauh Bikini Bottom. Akan tetapi di kesedihan tersebut, Patty yang telah dibawa berjalan ke depan, sampai-sampai SpongeBob yang memandang langsung memanggilnya untuk kembali. Namun apa boleh buat, ia yang tak mengetahui bahwasannya Patty tersebut berisikan plankton. Alhasil SpongeBob sempat mengajak berbicara hingga bermain. Tak lama setelah itu, SpongeBob yang baru sadar kalau Krabby Patty tidak dapat berbicara. Akhirnya ia menarik kembali dan menyobek kertas sampai-sampai sang pelaku terlihat. Tak hanya hal yang dimaksud, ternyata plankton masih terus berusaha membawa kabur Patty, hingga mereka berdua berebutan satu sama lain yang berakhir SpongeBob memenangkan pertarungan. Seperti yang terlihat, ia berhasil menekan tangan plankton yang sama sekali tak dapat berbuat apa-apa. Kemudian dalam hal tersebut mereka berdua sempat bersepakat di mana Patty yang diperebutkan akan dibagi rata menjadi dua. Namun belum saja Patty dibagi kepada plankton, mengejutkan ada seekor monster keluar dari dalam tanah yang berlanjut melahap habis makanan. Sontak plankton yang telah menggigit dan tidak mengetahui bahwasannya di depan ada seekor naga. Tiba-tiba ketika ia mencoba melihat ke depan, monster yang dimaksud langsung memakan plankton serta berlanjut dibawa kabur. SpongeBob yang tak tinggal diam, kemudian ia menarik ekor sang monster dengan keras, yang membuahkan hasil di mana makhluk itu tertarik keluar. Tapi apa boleh buat, SpongeBob yang sudah sempat senang, sang naga kembali menyerang hingga mereka berdua berlari kabur ketakutan. Pelarian yang menuju ke dalam hutan, ternyata hal itu merupakan hal baik SpongeBob, di mana naga yang berusaha mengejar akhirnya terlilit, dikarenakan mereka berdua berjalan di celah-celah pepohonan yang dilakukan berulang kali. Kemudian beberapa saat setelah tragedi, plankton mencoba membuat sebuah tenda, yang pada saat itu SpongeBob juga berusaha memasukinya. Namun yang bikin sial, terlihat di dalam sang SpongeBob terasa kesempitan, sampai-sampai tenda yang telah dibuat hancur dan SpongeBob terpental keluar, hingga tertancap di sebuah pohon.
Begitupun dengan plankton yang sama-sama mengalami hal sial. Selanjutnya mereka berdua juga mencoba memasuki gua yang dengan santuinya mereka masuk tanpa memikirkan bahaya di dalam. Dan benar saja beberapa detik SpongeBob dan plankton di gua gelap. Tiba-tiba SpongeBob menarik sesuatu yang berubah menjadi terang, serta terlihat gigi monster yang begitu besar. Sontak mereka yang memandang langsung secara cepat kabur karena monster tak dikenal lagi-lagi mengejar secara brutal. Ya, walaupun sial, ternyata sang plankton berhasil dilahap sebagian. Kemudian setelah berhasil kabur, kembali SpongeBob dan plankton melanjutkan perjalanan dan secara tidak sengaja menemukan pohon pisang yang berbuah. Tapi ketika SpongeBob mencoba mengambil menggunakan lemparan tangan, beruntung ia berhasil mendapatkan pisang sampai-sampai sang plankton terkejut. Namun ketika SpongeBob mencoba mengupasnya, terlihat malah ada seorang anak kecil berbicara yang menjadikan mereka berdua sempat terharu. Selanjutnya bukannya itu menjadi hal baik, malah tepat di belakang SpongeBob ada seekor pisang yang begitu besar. Sontak induk dari pisang yang emosi melihat anaknya dengan cepat menarik SpongeBob serta berlanjut dikupas layaknya seperti buah pisang. Namun terlepas dari hal yang sangat menakutkan, akhirnya SpongeBob dan plankton mencoba menahan lapar sampai-sampai SpongeBob berusaha ingin memakan batu yang terletak di tanah. Tapi belum saja dimakan, malah lagi-lagi monster keluar yang membuat mereka langsung kabur dan berlanjut naik ke atas pohon kelapa. Kemudian beruntung SpongeBob yang sempat tertimpa buah kelapa, ia pun mencoba berinisiatif melemparkan ke mulut monster. Dan beruntung monster yang sangat emosi berubah menjadi tenang, hingga dengan penampakan tersebut SpongeBob dan plankton mempunyai ide untuk mengatasi seluruh monster di pulau. Mengejutkan, ternyata mereka berdua membuka warung makanan di tengah hutan yang semua pelanggannya adalah monster. Para pelanggan yang sudah antri akhirnya SpongeBob bersiap membuat sesuatu yang tak lain ia mengolah buah kelapa itu sendiri. Dengan berlanjut ia panggang serta disusun satu demi satu dan jadilah sebuah karya menarik yaitu peti kelapa. Tak sampai di situ, ternyata SpongeBob langsung memberikan kepada sang gurita yang pada saat itu menjadi petugas kasir. Di sini yang bikin heran para monster yang sangat asik menikmati hidangan serta plankton tanpa harus takut melayani para monster. Dan waktu demi waktu berlalu, akhirnya mereka pun pulang ke tempat peristirahatan dengan kondisi badan yang sangat lelah. Pada saat yang sama terlihat SpongeBob sempat memandang foto Gary yang ia sempat bersedih karena tak dapat berjumpa. Begitupun dengan plankton yang juga menginginkan untuk bisa mendapatkan resep Krabby Patty. Tak lama kemudian setelahnya plankton langsung berbicara kepada SpongeBob, bagaimana kalau kita kabur sekarang dari pulau? Selagi tak ada yang melihat mereka berdua. Kemudian tanpa berlama-lama mereka langsung diam-diam kabur. Ya, walaupun aktivitas tersebut sempat diintip oleh beberapa monster. Kemudian benar saja ketika SpongeBob dengan cepat berlari, ia malah berjumpa dengan monster yang dimaksud. Hingga berakhir SpongeBob dan plankton dihadang oleh mereka yang tak lain memerintahkan kembali ke warung makanan untuk memasak. Namun apa boleh buat, akhirnya mereka berdua pun kembali dengan sedikit ekspresi ketakutan. Selanjutnya mereka yang sudah pasrah mengejutkan plankton memiliki ide dengan bernyanyi dengan kencang hingga membuat para monster menutup telinga. Dan dengan situasi itu plankton dengan cepat bersembunyi di balik warung bersama SpongeBob. Serta dengan tiba-tiba rumah makan yang dimaksud berubah menjadi perahu yang dengan cepat pergi mengarah ke pantai. SpongeBob dan plankton yang berusaha kabur, beruntung mereka berdua berhasil keluar pulau, ya walaupun sempat dikejar oleh para monster. Selanjutnya beberapa kilometer setelah meninggalkan tempat paling menyeramkan, SpongeBob sempat memberikan ucapan selamat tinggal serta berlanjut merayakan kemenangan dengan meminum buah kelapa.
Akan tetapi setelah beberapa saat pulau yang berada di belakang malah mendekat dan mengejar perahu SpongeBob. Hingga yang bikin sangat terheran, pulau yang dimaksud ternyata sebuah monster raksasa yang berwujud seperti kura-kura. Sontak dengan hal itu mereka berdua langsung teriak karena memandang makhluk raksasa yang mengamuk di belakang yang sepertinya ingin memangsa. Sang SpongeBob yang sudah mendekat dan mendarat di Bikini Bottom ternyata juga dengan monster yang juga ikutan naik ke daratan. Sampai-sampai seorang Bubble Bass terinjak. SpongeBob yang sudah sangat panik dengan sigap lompat mengarah ke Krusty Krab hingga menjadikan atap jebol. Serta Tuan Krab yang melihat langsung memarahinya dikarenakan ia tak kunjung muncul di saat ramai pelanggan. Mereka berdua yang telah selamat dan kembali ke Bikini Bottom, tapi tidak dengan monster yang terus mengejar dan mengamuk di luar. Sampai-sampai mereka semua yang berada di dalam dengan sigap berlari dan melihat aksi monster kura-kura yang memakan restoran Krusty Krab hingga tak tersisa. Kemudian sialnya di sini ia malah pergi begitu saja tanpa rasa bersalah sedikit pun.